Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini masih meneruskan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang ideologi-ideologi besar dunia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, terlebih dahulu kami memohon bantuannya untuk tetap mensubscribe, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada Revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1800 Masehi. Dan munculnya paham liberalisasi baik pada bidang ekonomi, penulisan ilmiah, bahkan keagamaan pun luput dari pengaruh liberalisasi. Selanjutnya adanya revolusi industri tahun 1830 Masehi. Revolusi Prancis membuat pemerintahan silih berganti, jegal menjegal dan kacau. Napoleon Bonaparte yang sudah berpangkat jenderal sejak berusia 27 tahun itu tidak hanya jenius dalam perang, tetapi juga ia jenius di segala bidang, termasuk juga kebudayaan, hukum, dan sangat bijak dalam memerintah. Dia mencetuskan kodifikasi hukum secara terperinci yang pertama di dunia. Tidak heran apabila rakyat mencintainya dengan sepenuh hati. Antara lain terbukti ketika Napoleon kembali dari pembuangan disambut dan dieluk-elukan rakyatnya secara gegap gempita. Pada waktu Napoleon Bonaparte memerintah tahun 1800 sampai 1815 Masehi, hampir seluruh Eropa dikuasainya kecuali Inggris yang mempunyai kekuasaan terpisah dari benua Eropa. Boikot ekonomi Napoleon terhadap Inggris justru membuat perekonomian Inggris maju pesat, dan hingga kini kedua negara itu tampak bersaing seperti musuh bebuyutan. Berbeda dengan di Prancis, bangsawan Inggris tidak menentang secara a priori terhadap Aufklärung, tetapi membenahi diri jauh-jauh sebelumnya sehingga rakyat tidak berevolusi dan bahkan tetap menganut sistem kerajaan hingga kini. Dengan perekonomian yang kuat ditambah dengan penemuan mesin-mesin otomatis, mesin tenun tahun 1733 Masehi dan mesin uap oleh James Watt tahun 1765, maka di Inggris terjadi revolusi industri. Yang semula pembuatan barang dikerjakan di rumah-rumah dengan tidak menggunakan mesin. Setelah ditemukannya mesin otomat, pembuatan barang produksi makin cepat dengan jumlah yang terus meningkat berlipat ganda, di mana mesin-mesin otomatis tersebut diproduksi dan makin meningkat jumlah dan kecepatannya, sehingga perkembangan menjadi industri-industri besar dengan modal yang makin besar pula, sehingga bahan baku tidak cukup dipenuhi dari dalam negeri saja. Untuk memenuhi bahan baku yang cukup untuk industri yang juga terus berkembang, maka diperlukan
mendatangkan bahan baku dari negeri lain. Terjadilah kolonialisme terhadap negeri-negeri yang subur kekayaan alamnya untuk digali bahan bakunya. Dengan bahan baku yang makin banyak dan produksi yang terus meningkat, maka perlu perluasan pasar yang menjadi konsumen barang-barang produksi. Maka penjajahan terhadap negeri-negeri timur tidak hanya untuk menggali bahan baku, tetapi juga untuk pemasaran hasil produksi industri. Terjadilah negeri-negeri jajahan imperialis menjadi ajang persaingan penguasaan sumber bahan baku, persaingan penguasaan pasar, sampai pada persaingan penguasaan potensi untuk pemupukan modal. Kemudian penjajahan terhadap negeri-negeri timur direaksi oleh bangsa-bangsa setempat yang berjuang untuk memerdekakan diri. Timbullah kesadaran untuk memerdekakan diri pada bangsa-bangsa timur yang terjajah. Tumbuh dalam semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme bangsa-bangsa timur yang memerdekakan diri dari penjajahan adalah semangat nasionalisme berdasarkan kapling kolonialnya, seperti kapling kolonialisme Belanda, Inggris, Prancis, dan Portugis, sesuai dengan latar belakang tumbuhnya nasionalisme sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonialisme. Maka nasionalisme yang tumbuh pasti sekuler. Kaum borjuis atau kapitalis semakin kaya, sementara rakyat, terutama kaum buruh, tambah melarat, sehingga jurang perbedaan si kaya dan si miskin semakin dalam. Keadaan buruh yang menyedihkan inilah yang membuat pendekar sosialis dan pendekar koperasi menulis berbagai teori dari mengadakan berbagai penelitian dengan berbagai percobaan dan perjuangan buruh. Karl Marx dianggap dan dikagumi sebagai ahli teori ekonomi yang mendetail dan ilmiah. Sekalipun pemerintah kerajaan Inggris jauh-jauh sebelumnya sudah membenahi diri melakukan perbaikan di sana-sini, antara lain penghapusan perbudakan tahun 1833, pelaksanaan Undang-Undang Buruh Sosial tahun 1847, perbaikan cara pemilu, persamaan hak antara Katolik dan Anglikan dalam pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi kebebasan borjuis atau kapitalis tidak bisa dibendung dan buruh tetap tertindas. Kemudian selanjutnya lahirnya sosialisme. Pemerintahan sistem lama atau feodal mementingkan kaum bangsawan dan gereja, sementara rakyat tertindas, menimbulkan revolusi rakyat. Nilai kebebasan atau liberté, kesetaraan atau égalité, dan persaudaraan fraternité yang dituntut rakyat dalam revolusi Prancis. Namun karena pelaksanaan kekuasaan berada di tangan kaum borjuis, maka nilai yang diambil sebagai nilai sentral dari ketiga nilai itu adalah nilai kebebasan atau liberté. Nilai kesetaraan yaitu égalité dan nilai persaudaraan fraternité dibatasi sebatas perannya sebagai pendukung nilai sentral, melahirkan faham liberalisme. Liberalisme menonjolkan kebebasan individu, mengakibatkan adanya orang menguasai modal atau kapital, maka lahirlah kapitalisme. Setelah kaum kapitalis berkuasa di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri,
yang memonopoli kekayaan hanya kaum kapitalis itu, sedangkan rakyat tetap tertindas. Kapitalisme liberal mengubah wajah masyarakat menjadi terbelah, yaitu masyarakat majikan atau borjuis dan masyarakat proletar atau buruh. Semakin lama jurang pemisah antara dua kelas semakin lebar, karena pemilik modal atau kaum borjuis semakin memperoleh keuntungan, sementara kaum proletar hanya mengandalkan tenaga kerja, yaitu upah. Padahal tenaga kerja semakin hari semakin banyak sehingga upahnya semakin murah. Karena rakyat merupakan bagian terbesar anggota masyarakat, melihat akibat kekejaman kaum kapitalis itu, mulailah kaum cerdik pandai menangani nasib mereka. Teori-teori yang mementingkan masyarakat banyak atau sosial bermunculan, bahkan Das Kapitalis, hasil karya Marx Engels, anggap sebagai teori sosialis yang ekstrim atau komunisme. Paham sosialisme didasarkan kepada kenyataan masyarakat manusia adalah satu kesatuan. Komunisme didasarkan pada ajaran Marxisme, membebaskan hak milik dari tangan perorangan, sebagaimana pada kapitalisme dikembalikan kepada milik bersama. Di antara yang mengilhami lahirnya faham komunisme adalah teori Hegel, dialektika. Menurut Hegel, peradaban lahir dari konflik terus-menerus, tidak berkembang secara linier. Sosialisme adalah faham atau aliran politik yang hendak mewujudkan masyarakat berdasarkan hak milik bersama atas alat-alat produksi, agar produksi tidak diselenggarakan oleh perorangan atau swasta untuk mendapatkan laba, tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sebelum munculnya komunis, manifesto karangan Karl Marx tahun 1847, sosialisme umumnya disebut sosialisme utopis atau sosialisme khurafat. Sosialisme yang berdasarkan ajaran Karl Marx disebut sosialisme ilmiah. Ada 4 macam sosialisme. Yang pertama, anarkisme, yaitu tata sosial yang menghendaki keadilan sosial berdasarkan kebebasan atau kemerdekaan individu yang sebesar-besarnya, tanpa adanya paksaan sedikit pun dari pimpinan. Faham ini sudah tua. Zeno, pendiri aliran Stoa tahun 342 sampai 270 sebelum Masehi, mengajarkan anarkisme ini sebagai cita-cita tujuan perkembangan manusia yang paling tinggi. Paham itu berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, tetapi dirusak karena adanya negara. Maka negara harus dibasmi dengan revolusi jiwa. Komunisme, yaitu paham atau ideologi politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels, yang bertujuan menghapuskan milik perorangan dan menggantikannya dengan milik bersama. Ada 2 macam komunisme. Yang pertama, komunisme dalam arti luas yang hendak mensosialisasikan segalanya, baik alat-alat produksi maupun barang-barang konsumsi, untuk dijadikan milik bersama. Yang ketiga, sosial demokrasi atau sayap kanan. Gerakan sosialisme yang semula
berdasarkan Marxisme, tetapi sejak munculnya revisionisme yang dilakukan oleh Bernstein tahun 1850 sampai 1932, Jerman melepaskan ajaran Marxis yang merevolusioner coraknya. Sosialisme demokrasi berpegang teguh pada asas demokrasi yang menentang ajaran komunis tentang diktator kaum proletar. Sosial demokrasi lazim disebut sosialisme. Beda asasi antara kedua paham tersebut terdapat dalam cara penyelenggaraannya. Sosial demokrasi hendak melaksanakan cita-citanya secara demokrasi parlementer melalui pemilihan umum. Kaum komunis menghendaki diktator rakyat. Diktator adalah langkah pertama ke arah sosialisme. Pakar pentingnya adalah Lenin yang menjadi pemimpinnya sebelum dan semasa revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 dengan planning Yahudi, kemudian diganti dengan Stalin. Ada beberapa studi yang mengatakan bahwa Lenin nama sebenarnya adalah Vladimir Ilyich Ulyanov, lahir pada tahun 1870 Masehi dan meninggal tahun 1924 Masehi. Asal-usulnya adalah orang Yahudi, pernah membawa nama Yahudi, kemudian digantikannya dengan nama Rusia yang dikenal sampai sekarang, yaitu Lenin. 4. Sindikalisme adalah nama faham sosialisme yang berdasarkan ajaran M.E. Bakunin tahun 1814 sampai 1876 dan G. Sorel. Teorinya berupa paduan antara ajaran anarkisme dengan Marxisme. Gerakan kaum buruh tidak penting artinya dalam sejarah. Ia punya pengaruh besar hanya pada sebelum Perang Dunia I, dan itu pun hanya tampak di Perancis, Spanyol, dan Italia. Perjuangan secara parlementer dianggap tidak berguna karena parlemen bukan gelanggang perjuangan. Perjuangan harus secara langsung, yaitu dengan pemogokan yang dipimpin oleh serikat kerja atau sindikat. Pemogokan pasti menjalar ke mana-mana hingga menjadi pemogokan umum. Akhirnya dapat menggulingkan pemerintahan borjuis. Sindikalisme itu anti-disiplin karena merupakan pembatasan kemerdekaan individu. Kemudian yang kelima yaitu nasionalisme. Dalam Revolusi Perancis, kekuasaan telah dilepaskan dari raja, dikembalikan kepada rakyat, bangsa atau nation Perancis. Kepercayaan yang pada bangsa melahirkan faham kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme adalah faham berdasarkan rasa kebangsaan, yaitu gerakan yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, kemakmuran, dan kepentingan-kepentingan lain dari suatu bangsa. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.